Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Husna, NIM 21010200066. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori moneter. Yang pertama, teori moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional, maupun nilai tukar. Yang kedua, teori kuantitas uang tradisional. Persamaan pertukaran dinyatakan sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M adalah uang beredar, V adalah kelajuan atau kecepatan dan uang beredar, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu. MVY sama dengan Y, di mana M adalah seperti persamaan yang asli, yaitu uang beredar, VY adalah kelajuan peredaran uang yang digunakan untuk menjalankan jual-beli terhadap barang-barang jadi, dan Y pendapatan nasional. Dengan demikian, V adalah lebih besar dari VY. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang ini dikembangkan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika. Pada hakikatnya, berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya terhadap harga-harga. Perubahan ini juga adalah ke arah yang bersamaan. Selanjutnya, teori sisa tunai. Alfred Marshall dari Cambridge University mengembangkan bersama untuk menerangkan ciri-ciri perkalian di antara uang beredar dan tingkat harga. Analisis Marshall tersebut kemudian dikenal sebagai teori sisa tunai atau cash balance theory. Seperti telah dinyatakan di atas bahwa teori sisa tunai pandangannya tidak berbeda dengan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas terletak pada permisalannya bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai pada perekonomian sehingga T adalah tetap besarnya. Dalam kenyataan yang sebenarnya, kebanyakan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Kritik Keynes atas teori kuantitas. Menurut pendapatnya, pengaruh dari kenaikan uang beredar atas pendapatan nasional adalah lebih kompleks daripada yang dinyatakan oleh teori kuantitas. Menurut Keynes, sampai di mana uang yang beredar akan menimbulkan 7 perubahan ke atas. Pendapatan nasional tergantung pada 3 faktor berikut ini. Yang pertama, motif masyarakat memiliki uang tunai. Yang kedua, motif keinginan para pengusaha untuk menambahkan modal. Dan yang ketiga, kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dalam tingkat bunga bank. Kebijakan ini dilaksanakan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral. Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kebijakan yang bersifat kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan operasi pasar terbuka, yang kedua mengubah tingkat bunga, dan yang ketiga mengurangi tingkat cadangan operasi minimum. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pengawasan pinjaman secara terpilih, yaitu bank sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah. Dan yang kedua, imbauan moral. Imbauan moral yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Kebijakan moneter dan mekanisme transmisi. Rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi itu dinamakan mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi menggambarkan rangkaian perubahan yang akan berlaku sebagai akibat dari kebijakan moneter yang dijalankan secara ringkas, tepat diformulakan. AR menjadi AL, menjadi AAE, menjadi AY. Artinya,
Perubahan-perubahan yang dinamakan sebagai mekanisme transmisi meliputi perubahan berikut. Yang pertama, kebijakan moneter akan merubah tingkat bunga atau AR. Kedua, perubahan tingkat bunga akan merubah investasi atau AI. Ketiga, perubahan investasi akan merubah pembelanjaan negara atau AAE. Dan yang terakhir, perubahan pembelanjaan anggaran akan merubah pendapatan nasional atau AY. Dalam penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian berdasarkan pada rangkaian perubahan-perubahan dalam perekonomian seperti digambarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan moneter tergantung kepada sifat perubahan tiga variabel, yaitu tingkat bunga, tingkat investasi, dan pengeluaran agregat. Dan yang terakhir, upaya pemerintah mengatasi kasus krisis moneter. Bagaimana pemerintah mengatasi kualitas jangka pendek, juga bagaimana mengatasi kualitas jangka panjang. Jika masalah tercipta di suatu sektor, misalnya perubahan, masalah tersebut perlu diselesaikan di setiap sektor, misalnya belanja konsumen. Jika tidak bisa jangka panjang, akan mengalahkan manfaat jangka pendek. Proses ini tidak dapat dilakukan dengan keputusan pemerintah. Demikian penjelasan mengenai teori moneter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.